Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita balik lagi di Open Transport Tycoon Deluxe part 5. Kita kali ini akan ngebahas tentang rel kereta api beserta sinyalnya, Pak. Ini kalau kata saya, hal ini, tar, maksud saya tuh ini tuh rel kereta tuh yang paling sering digunakan di open transport menurut saya ya. Maksudnya yang paling efektif lah. Kalau menurut saya ya, beberapa orang cenderungnya ada yang lebih senang pakai truk, cuman kok kata saya kereta paling menjanjikan sih profitnya. Cuman terkendala dengan bagaimana cara kita memasang sinyal. Biasanya orang yang baru pertama-tama main game ini pasti bakal bingung tuh masang sinyal kereta gimana dan apa bedanya nih Pak. Ini jadi kalau kita klik ini dan kita klik sinyal, nah ini tuh ada berapa nih? Ada berapa bagian? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat bagian bawahnya aja, Pak, ya. Saya soalnya jarang menemukan orang-orang pakai baris atas soalnya. Ini kita bagi 3 bagian nih. Ini kita sebut namanya block signal. Di sini kita sebutnya pre-signal yang 3 ini dan 2 ini kita sebutnya pet signal. Nah, bingung kan, Pak? Bedanya apa dan yang mana sih harus kita pakai? Jadi ini nanti sekalian saya kasih contoh ya. Ini nih blok signal nih blok yang paling pertama kali ada di Transport Tycoon Deluxe katanya di tahun 95. Ini fungsinya juga sama. Ini mirip-mirip dengan apa ya? Kita bisa bikin one way atau two way, maksudnya jalur dua arah. Biar ini ya, biar apa namanya? Biar kebayang, kita bikin ini deh. Kita bikin apa sambil kita bikin station ya. Nanti kita bandingin sama stasiun lain, bedanya apa. Jadi kalau blok signal yang saya baca tuh dia bakal ngasih tahu kalau di apa namanya, di depannya bakal ada kereta, Pak. Jadi sebelum kereta depan itu ngelewat signal berikutnya, kereta belakang nggak akan ikut maju. Cuman dia nggak akan ngebaca kalau misalnya jalur itu kereta depan sewaktu-waktu bisa mundur atau enggak, Pak. Jadi dia selama ada kereta di depan maju, dia akan ikut dorong terus ke depan. Jadi gini nih, kita kasih contoh ya, pemakaian dasar, apa namanya, apa tadi, blok signal. Ini kita misalnya nanti dulu deh, ini kita belajar bikin signalnya dulunya deh. Kita belajar bikin signalnya dulu, ini tempat istirahat kereta kita bikin nanti dulu. Nah, dari sini nih, ini kan, apa namanya, rel secara umum nih, dasar nih, stasiun ke stasiun. Kita buka, kita tekan blok signal. Nah, blok signal ini kalau kita klik sekali, ceklek. Nah, ini tuh dia berlaku buat dua arah. Jadi ke depan ke sana bisa, ke sini bisa, Pak. Jadi ini berlaku buat dua arah yang ada gambar lampunya dua. Kalau kita klik sekali lagi, nah ini berarti si kereta hanya bisa jalan ke arah apa nih? Ke arah sana, ke arah timur laut ya kasarnya ya, sebelah ke atas. Kita klik lagi. Nah, ini kasarnya si kereta hanya bisa jalur ke bawah, ke barat laut. Jadi gitu, Pak. Sesimpel itu penggunaan apa namanya blok signal ya. Tapi kita langsung bikin kompleks aja. Kita kasarnya dalam satu rel ini kita jangan bikin satu kereta, kita bikin 4 kereta misalnya. Tapi kalau ada 4 kereta, kita harus jalur gantian, jalur apa namanya, jalur jalur apa namanya, jalur stopnya. Biar ada salah satu kereta yang apa namanya, kita kita apa, fasilitasi, ya pokoknya ada satu jalur yang harus lewat dulu, yang lainnya tuh harus ngantri, gitulah, Pak. Ceritanya gitulah, saya ngejelasin juga bingung ya gimana ya. Ini asumsinya gini nih, ini kan ini kita klik, nah ini berarti nanti bisa ada kereta keluar ke sana, kereta ke sini balik. Kita kasih asumsi per 2 tile. Di sini juga sama, kita kasih gitu misalnya. Oke. Bagian sini ini buat kereta yang dari arah sana, dari atas. Caranya biar Bapak nggak klik satu-satu nih, Pak. Ini gini caranya saya kasih tahu. Misalnya Bapak klik ini, klik sini ya. Terus Bapak tekan kontrol.
tahan di relnya, tarik ke atas nih sampai ada gambar putih, terus lepas. Nah, ini otomatis dia langsung bikin, satu persatu. Jaraknya ya bisa kita atur di sini nih, Pak. Nah, biasanya umumnya paling aman jaraknya itu maksimum 4 lah atau enggak 2 2 paling kecil kalau kata saya. Saya rata-rata pakai 4 sih, nggak terlalu mepet. Nah, ini jalur ke arah bawah, jalur ke arah atasnya kita bikin juga, Pak. Satu lagi, sama diklik kontrol, tahan, lepas. Nah, gitu tuh. Kita asumsinya ini ada kereta ke sini, berhenti, nanti ada yang parkir dulu. Kita kasih contoh ya. Ini, signal ini bisa kita pakai nggak? Kondisinya kalau misalnya model rel kereta kita seperti ini, Pak. Kita beli keretanya dulu, misalnya entar saya pinjam uang dulu nih, takut nggak cukup. Kita di vehicle, kita beli ini, kita anggapan passenger. Terus kayak kemarin kita ajarin dari sini ke sini. Terus kita ini tekan kontrol sama tekan ini berarti kita nge-clone kereta, Pak. Nah, ini 4 kereta. 4 kereta kita jalanin ya. Kita asumsinya bisa ada yang parkir di sini. Kita jalanin. Kita cepetin. Oke. Nah, ini block signal nih kelemahannya di sini nih, Pak. Dia nggak bisa ngebaca kalau kereta depan kita tuh sebenarnya bakal balik lagi. Jadi solusinya gimana? Solusinya gini nih, kita bikin, apa namanya, stasiun yang serupa kayak yang di atas ya, Pak, ya. Nah, ini stasiunnya udah serupa ya kayak di atas, cuman ini kita pakai signal yang, apa, pet signal yang ini nih. Kita kasih coba apakah bisa, memakai signal ini untuk kasus kondisi rel kereta seperti ini nih, Pak. Nah, kita pakainya yang ini nih, Pak, pet signal. Pet signal itu walaupun kita kasih, begini, dia tetap bisa, 2 arah, Pak. Cuman dia bakal prioritasin yang ke arah atas dulu. Jadi gitu, Pak. Ini kita kasih klik 2 kali kalau misalnya mau ini, apa namanya, beda, apa namanya, beda arahnya. Diklik 2 kali aja, Pak, ya. Ini juga sama, kita asumsikan dari arah sana, kontrol, tahan, juga di sini. Nah, gini, kalau kita pakai contoh signal yang pet signal, apakah bisa melalui, apa namanya, sistem rel kereta api yang seperti ini? Kita coba juga ya. Kita di vehicle, kita samain, kasarnya 2 juga, terus kita bikin, kita ini dulu, order dulu, lupa saya. Kita order dulu, oke. Kita bikin 4. Nah, kita bakal lihat apakah signal yang pet ini bisa melalui sistem rel kereta api yang seperti ini. Nah, itu Pak bedanya. Kelihatan bedanya? Kalau yang pet signal dia bakal ngebaca nih, ngebaca si ini, si siapa namanya, si stasiunnya tuh bakal ada kereta dan gak ada jalur terusan. Jadi si signal bakal ngebaca kereta yang ada di dalam stasiun bakal mundur lagi. Makanya ini bisa berjalan dengan baik nih, Pak. Kalau block signal nggak bisa ngebaca itu. Jadi menurut saya buat bapak-bapak, bapak perhatikan 2 signal ini aja nih, yang pet signal. Jadi, apa ya, saya keseringan pakai pet ini nih, makanya yang lain saya juga kurang, apa namanya, kurang hafal gimana cara penggunaannya. Cuman dari pet signal ini, 2 ini, itu udah lebih dari cukup untuk, apa, mengatur signal kereta, Pak. Bedanya apa nih? Yang pet signal sama one way pet, ya sama aja sih, Pak. Cuman yang one way pet ini nih benar-benar satu jalur. Ini pet signal walaupun arah lampunya ke arah atas nih, tapi kereta masih tetap bisa melewati, arah sebaliknya. Jadi gitu. Jadi walaupun searah, dia mengutamakan jalan searah, Pak. Cuman kalau ada kereta yang mau lewat, di belakang signalnya tetap bisa. Tuh, jadi begitu. Jadi kalau kata saya ini udah cukup lah, Bapak pelajari. Nanti saya tetap, apa namanya, ingetin kalau yang pet signal 2 ini nih paling kepake menurut saya, Pak. Jadi kalau Bapak baca baca di wikinya OpenTV, dia jelasin ini entry signal, pakai exit signal, combo signal. Nah itu kalau kata saya bisa, cuman kompleks lah, Pak. Ini udah cukup
signal ini udah cukup apa namanya, kalau kata saya udah cukup modern lah, udah ngerti lah. Dia bakal ngebaca ini ada kereta di stasiunnya. Jadi gitu, Pak. Ini udah cukup jelas signal, jadi Bapak fokus di 2 ini aja, udah cukup, udah lebih dari cukup. Cuman kalau di tahun-tahun awal muncul blok ini 2 signal ini belum muncul, Bapak pakainya yang blok signal. Cuman kalau bisa konfigurasinya jangan seperti ini nih, Pak. Konfigurasi jangan seperti ini. Kalau mau konfigurasinya tuh rel keretanya berarti kita ngambil potongan dari sini nih, Pak. Bentar ya, kita ngambil dari sini. Nah, gitu, Pak. Kalau mau kayak gitu sistemnya, dipecahnya di sini nih. Tapi dia nganggapnya di sini masih ada kereta sih. Jadi gitu, Pak. Kalau mau tetap pakai yang pet signal udah cukup, lebih dari cukup. Jadi yang tadi penggunaan kontrol dan apa namanya, otomatisasi jarak antar apa namanya, antar signal. Coba ya saya kasih contoh ya. Misalnya gini nih. Ini sini, ini sini, ini sini. Oke, kita pakai yang ini, kita kasih jarak 2, kita kasih jarak 3, ini kita kasih jarak 4. Tuh, bedanya apa, Pak? Semakin kecil signal, jarak antar signal, si kereta tuh, Pak, bisa bergerak makin mepet, Pak. Jadi kalau misalnya kita kasih di sini ya, kita kasih mepet ya. Kita kasih mepet. Nah, ini nih. Nanti saya juga bakal kasih tahu kenapa si signal nggak boleh deket dengan pertigaan, Pak. Apa namanya, junction, percabangan. Soalnya nanti dia bakal stopnya gini nih, bikin bikin apa namanya, bikin bikin ganggu kereta yang akan lewat di depan ya. Jadi gini, hapus dulu ininya. Ini kita force buat, aduh, mundur dulu. Nah, gitu, Pak. Jadi nanti kalau bisa kita bikin apa namanya, signal jangan pas di deket persimpangan. Nanti saya kasih contoh juga. Ini coba ya kalau saya jalanin lagi semuanya. Nah, tuh dia berhentinya di sini nih. Beda tadi kalau kita kasih signal sini terlalu mepet, dia berhentinya di sini malah motong. Si kereta dari arah atas gak akan bisa masuk. Jadi ingat, Pak, signal di junction harus hati-hati ya. Jangan asal main taruh dekat junction dan bakal mempengaruhi si kereta itu nanti berhentinya di mana. Jangan-jangan berhentinya di tengah-tengah apa namanya, belokan, dan itu bisa ngalangin kereta lain buat lewat. Jadi gitu, Pak. Jadi kenapa kalau kata saya jarak 4 itu udah cukup sih. 4 atau 3 lah. Kalau 2 terlalu rapat kalau kata saya. Kalau saya keseringan kalau kerapetan tuh ya gitu jadinya. Suka kadang nggak ngeh ada cabang, udah gitu lewat di sini jadi keretanya berhenti di tengah-tengah percabangan. Untuk masalah signal itu aja sih, Pak, simpel sebenarnya. Jadi Bapak tuh kalau misalnya gini nih ya, mau bikin, kita bikin satu lagi ya, kita bikin gini, terus kita bikin gini sama kayak tadi, kita bikin gini, terus kita misalnya biasanya kita bikin ada jalur dari sini ke sini sama ke sini ya. Nah, udah, Pak. Jadi kalau misalnya kita bikin ini buat arah sana, ini buat arah sini, udah. Ini Bapak ya, walaupun cuman track-nya kayak gini ya, Bapak mau kasarnya mau berapa kereta ya cuman Bapak ukur ya, kalau terlalu panjang juga nggak muat. Maksudnya jadi bisa beberapa set kereta lewat di sini nih. Kalau coba saya bikin 6 nih. Walaupun 6 pun dengan sistem konfigurasi seperti ini tetap bisa ini, Pak, tetap bisa lewat. Tuh, lihat. Nggak akan apa namanya, menghalangin jalan, Pak. Dengan sistem apa pet signal ini. Gitu, lihat. Jadi aman, Pak ya, pet signal ini. Lanjut, kita sekarang ngebahas masalah
Masalah apa coba? Masalah ini, masalah rel kereta. Masalah rel kereta gimana sih biasanya bikin, kombinasi rel kereta sama stasiun. Jadi, menurut saya kereta itu buat awal-awal ya, kita bikin satu, rel, satu station, nah kita kasih sini deh, satu apa, bukan ya, two way rail berarti, enggak ya, one rail namanya, iya one rail. Nah ini tuh kasarnya kalau kayak gini Bapak cuman bisa bikin satu set kereta doang, loko sama satu gerbong doang. Maksudnya satu set kereta ya, loko plus gerbong. Kalau Bapak udah mau main 2 kereta minimal, minimal minimal Bapak harus bikin tempat ini, tempat apa namanya, tempat pemberhentian sementara di tengah tuh untuk gantian si kereta itu, lewat. Jadi nanti ada satu daerah, satu di tengah-tengah biasanya kita kasih, tempat buat parkir dulu buat kereta di atasnya lewat. Biasanya yang kayak gini ngabisin waktu, Pak. Kadang kita, kereta satu sampai di sini, nunggu gara-gara ada kereta dari sini, cuman kereta dari sini belum keluar-keluar nih, Pak. Dia nunggu lama banget, dan itu bakal ngabisin waktu. Biasanya ya, kalau menurut saya, mendingan kita cabangnya langsung dari sini nih, dekat stasiun. Yang ini kita hapus, kita taruh sini. Tadi seperti yang saya contohin yang tadi, penggunaan pet signal. Nah ini gini. Nah, kalau kata saya ini yang paling sering saya gunakan juga buat awal-awal permainan, Pak. Jadi, walaupun apa namanya, boros juga sih ya, kita ngomonginnya 2 rel ya. Cuman kayak kata saya ini lebih efektif, waktunya lebih cepat buat kereta juga sih, Pak. Jadi si kereta kalau ada yang berlawanan arah tuh nggak perlu nunggu lama menuju stasiun. Jadi kalau kereta ini udah berangkat, dia udah deket. Kalau kita taruh di tengah-tengah, si kereta ini harus harus lewat dulu baru si kereta ini maju. Jadi ini nih kalau kata saya, apa namanya, eee, basic standar ini, apa namanya, layout rel kereta, Pak. Ini basic standarnya seperti ini. Lanjut kita bikin kalau misalnya dua peron ya. Kalau misalnya 2 peron gimana, Pak? Nih biasanya 2 peron gini nih. Kita bikin dulu ya, jaraknya samain aja. Nah, nah, 2 peron. Kalau 2 peron kita bikin gini, Pak. Cuman tetap kita, kereta jangan satu di atas satu di bawah, jangan, Pak. Jadi, kita asumsikan si rel ini nih atas bawah jalurnya beda, sama kayak ini. Oh ini saya belum kasih sinyal ya, lupa. Nah ini sinyal, misalnya gini, ini arah sini, ini arah sini, tuh. Jadi dipisahin, jalurnya, Pak, sama, yang ini juga sama nanti. Tapi sebelumnya biasanya saya kasih ini, apa namanya, diagonal dulu di sini. Di sini satu tile setelah ini biasanya stasiun. Fungsinya apa, Pak? Nanti kita lihat ya. Ini juga sama, kita kasih signal, ini yang ke arah atas, yang ini ke arah bawah. Nah, gitu. Jadi ini kita coba kita kasih, apa namanya, kereta ya. Kita bikin 2 aja. Ini kita bikin biar Bapaknya juga kebayang perjalanan keretanya bakal kayak gimana menggunakan sinyal ini. Nah, ini kita kasih sini ke sini. Kita bikin berapa kereta? 4. Yang ini juga sama. Dan ini vehicle kita beli. Terus kita beli passenger 2. Kita kasih arah dari sini ke sini. Kita belinya berapa nih? 6. Nah, kita jalan. Sekarang saya jelasin ya. Tuh, Bapak lihat gak bedanya apa, Pak? Nah, jadi gitu, Pak. Kenapa penting silang ini untuk
perpindahan dari jalur yang ke atas ke bawah, Pak. Sama sih kayak gini nih. Ini sebenarnya konsepnya hampir sama yang satu peron, Pak. Cuman kalau yang 2 peron jangan lupa dikasih silangnya 2, dikasih diagonal 2 tuh X. Kalau ini kan cuman ke arah atas doang kan. Jadi gitu, Pak. Ini nih yang paling standar nih kayak gini nih. Jadi pakai pet signalnya ya, pet signal bukan yang apa lagi apa namanya? One way pet signal jangan. Pet signal aja tuh udah cukup sih. Kalau kata saya harganya lebih murah juga soalnya. Jadi gitu, Pak. Ini konsep paling standar. Nanti Bapak bisa tambahin lagi. Misalnya, aduh saya perlu 1 peron lagi ya misalnya ya. Nih, misalnya perlu 2 peron lagi. Waduh, jadi 4. Misalnya jadi yang di sini jadi 1. Hop. Nah, gimana tuh Pak cara ngakalinnya? Kita asumsikan dulu kayak gini Pak sebenarnya. Sebentar. Jadi gini, Bapak kalau kayak gini usahakan tetap pakai jalur yang sama. Kalau saya ya, kalau misalnya Bapak perlu uang buat ngirit, tetap pakai jalur yang sama aja Pak. Kita misalnya ini kita harus hapus dulu nih Pak, soalnya nah, ini kita ambil ke sini. Yang jalur dari atas kan perlu bisa masuk ke arah sini nih. Jadi kita kasih juga sini. Oke, nah tuh udah mulai masuk. Ini juga bisa masuk, ya kan? Jadi ini harus ada jalur dari ujung ke ujung. Nah, gimana kalau 4 nih Pak? 4 lebih kompleks kan? Iya lebih kompleks Pak. Jadi gini, kita hapus dulu soalnya biar bisa pasang rel Pak. Jadi kalau kata saya ini tuh konsepnya juga hampir sama Pak. Kita ambil jalur dari sini ke sini nih. Nah, tuh tinggal gitu aja Pak. Tinggal kasih diagonal lagi. Nah, soalnya ini nggak perlu X, kenapa? Ini jalur udah bisa ke sini nih Pak. Pokoknya Bapak cek jalur yang masuk ke stasiun udah bisa ke 4 peron ini belum? Kayak ini misalnya dari sini bisa ke atas, dari sini bisa lurus, dari sini bisa belok ke sini, dari sini bisa belok ke sini. Begitu Bapak cek lagi bisa ke rel jalur keluar nggak? Kalau dari sini tinggal lurus, kalau dari sini kayak diagonal pertama, kalau sini ke diagonal akhir, yang ini langsung lurus. Diagonal akhir juga. Jadi gitu Pak. Simpel ya? Simpel dong. Harus cobain aja dulu Pak. Kayak simpel cuman prakteknya entar gimana ya tadi ya? Jadi gitu Pak. Pokoknya harus ada diagonal rel buat transfer arah rel yang berbeda. Jadi gitu, nanti Bapak bakal ada ketemu misalnya ini. Nanti Bapak bakal ada ketemu kasarnya percabangan Pak. Percabangan. Kita bikin ini dulu ya. Kita bikin lagi. Kita bikin di sini deh. Kita bikin misalnya kita langsung bikin 2 aja ya. 2 ya. Ini bakal kompleks Pak. Misalnya ini 2. Ini 2 stasiun ini mau ke sini nih. Mau ke stasiun utama di sini misalnya. Gimana Pak bagusnya? Nah. Nah. Nah, ingat harus ini Pak ya. Harus berapa? Harus 135 derajat. Jadi si kereta nggak mungkin ini dari sini juga nggak mungkin belok ke sana. Soalnya kan emang tujuannya ke sini Pak ya. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa ini disilang dulu. Oke? Juga disilang dulu. Nah, ini jangan lupa gimana Pak? Misalnya ada kereta jalur bawah ke atas, ini ke bawah, jangan ada sinyal yang dekat. Nah, ini nih. Kalau bisa agak sini. Kita hapus dulu. Aduh. Nah, di sini, tarik sini. Nah, yang ini justru kok kata saya, kalau yang mau masuk ke persimpangan kalau bisa dekat persimpangannya Pak, cuman jangan lewatin ya. Nah, ini kita lanjut yang ini di sini. Yang ini sini. Nah, gitu Pak. Oke Pak, tuh lihat.
Kalau ini kalau kita pakai one way path, dia nggak akan belok ke sana. Kita maksain pokoknya harus ngikutin arah yang sesuai. Nah, ada juga model gini nih Pak, model di mana, si rel nyambung di tengah-tengah dan kalau ini kan dia ngantri ya, bisa terjadi kalau kita kurang teliti sih kadang suka terjadi tabrakan sih Pak. Jadi misalnya ada stasiun lagi yang menuju ke sini sama ke sini. Itu gimana bikinnya? Bikinnya gini nih Pak, jadi kalau saya, ini Bapak tuh sebenarnya bisa bikin kayak gini aja nih misalnya. Ini kita hapus aja dulu ya. Bapak bisa bikin model signalnya gini doang nih, model rel keretanya gini nih. Ini ke sini, ini ke sini, ini sini, ini sini, ini sini, ini sini. Nah, ini model paling standar Pak, cuman kalau kayak gini tuh, banyak banyak apa namanya, banyak banyak berhentinya keretanya. Jadi kalau kalau apa ya maksudnya ya, kalau saran saya gini nih Pak, jadi si kereta ini pertama tuh, eee, kita bikin jembatan yang arah sini, nih nanti arah masuk tuh bakal dari sini misalnya. Ini sini, ini sini, ya nggak pas, jelek banget. Ini kadang, sinyal kalau terlalu dekat juga terlalu mengganggu Pak. Menurut saya ya, ini masuk ini, masuk. Nah ini jangan ada sinyal di sini. Kita agak mundurin sinyalnya. Nah, situ terus misalnya, ini lupa lagi ininya, silangnya. Terus kita pasang sinyal arah atas. Yang ini juga arah atas. Nah, oke. Jadi kalau dari sini mau ke arah sana, dia bisa lewat sini. Terus baliknya gimana Pak? Nah baliknya gini nih. Ini sistemnya tuh kita harus bikinnya gini. Nah, begitu Pak. Kita cek lagi ini dari sini bisa ke sini, bisa ke sana. Dari sini bisa ke sini, bisa ke sana. Tuh. Kita coba ya penggunaan keretanya ya dengan sinyal yang seperti ini dan kondisi apa namanya percabangan kereta seperti ini. Nah, gitu Pak. Kalau misalnya Bapak nggak bikin apa namanya perempatan yang maksudnya nggak ada jembatan ya yang langsung tabrak di sini bisa, cuman kok kata saya terlalu apa namanya hektik lah Pak. Terlalu hektik, jadi kalau bisa Bapak bikin jangan langsung kayak perempatan jalan raya gitu Pak, ada flyovernya dulu aja. Jadi si kereta bisa luas bergerak, bisa bergeraknya lebih banyak. Tuh, lihat nggak akan mampet lah kasarnya kalau kata saya. Jadi gitu, ini kondisi kalau misalnya di tengah-tengah ada sambungan rel kereta ya. Kalau ini seperti ini, nah maksud saya tuh kalau kalau misalnya memungkinkan bikin jembatan Pak, maksudnya bikin jembatan seperti ini nih. Lanjut nanti Bapak bakal ketemu, jadi nggak semua pemain main yang kayak gini nih Pak, misalnya. Nggak semua pemain bakal main seperti ini nih, seperti misalnya ini ada rel kereta, ada stasiun, terus di sini kita pasang stasiun lagi misalnya. Terus di sini pasang stasiun lagi. Nah, stasiunnya mana? Oh, ini kalau kondisinya ada stasiun di tengah, sedangkan dari sini mau ke sini, ini mau ke sini, ini kita bisa pakai Pak. Cuman Bapak harus pakai
Pet signal, Pak. Ini kita kasih di sini, ngadep ke arah stasiun, Pak, ya. Ngadep ke arah stasiun. Ngadep ke arah stasiun, jadi kalau misalnya kita kasih ini di sini, sama ini di sini misalnya. Hup. Nah, kita beli dulu keretanya, yang ini passenger 2, kita kasih dari sini ke sini. Kita beli 3, terus dari yang ini vehicle, ini passenger, kita kasih dari sini ke sini. 3 juga. Nah, kita kasih jalan. Hop. Nah, kelihatan, Pak, ya. Jadi si signal ini nih juga ngasih tahu bakal ada kereta ke sini nih. Kalau emang kau nggak pakai signal gimana, Pak? Coba ya, kita lihat ya. Kita hapus signal yang ada. Ini semua kereta kita masukin dulu ke ini aja ya, apa namanya? Ke apa namanya? Ke depo. Nah, apa jadinya kalau kita nggak pakai signal pet signal ini, Pak? Tuh, dia terabas, Pak. Jadi kalau nggak pakai pet signal, ada kemungkinan kereta yang harus balik ke stasiun di sini malah lurus dulu. Makanya kenapa kita perlu pet signal di sini nih. Ingat pet signal ya, jangan one way pet ya. Nah, ini kita perlunya ini nih. Nah, ini kalau udah kayak gini udah aman. Cuman biasanya orang-orang cari aman ya, Bapak bikin stasiun yang peron berbeda aja. Jadi taruh di sini. Nanti yang ini sambungin ke arah sini misalnya. Yang ini ke arah sini gitu misalnya. Ntar ya, saya hapus dulu ya. Ini bikin ganggu aja. Nah, udah. Jadi dengan area yang sama, yang ini kesiniin, yang ini kesini. Kalau Bapak takut dengan istilahnya apa? Pass through station, Pak. Jadi gitu. Jadi intinya kalau bisa rel kereta itu percabangan Bapak bikin jembatan ya. Jangan dihajar lurus. Kalau bisa, kalau ada uangnya, dan kalau mau ngulik-ngulik dikit, kalau pass through juga jangan lupa signal ini. Jadi saya ingetin lagi signal. Kalau kata saya 2 ini aja cukup nih, Pak. Pet signal dan one way pet. Ini udah signal yang paling canggih sih kalau kata saya. Jadi segitu buat apa namanya, pengenalan desain rel sama signal kereta, Pak. Mudah-mudahan part 5 ini Bapak ngerti ya cara penggunaan signalnya ya. Kalau misalnya Bapak emang ada masalah, Pak nggak bisa pakai signal gimana sih? Sama yang kayak saya alamin dulu dan saya bingung mau nanya kemana, Bapak bisa gabung ke Discord buat nanya-nanya, Pak. Jangan lupa. Jadi ini kayaknya part 5 nih part terakhir tentang tutorialnya OpenTTD, Pak. Part 6 bakal saya apa ya? Bakal saya bahas tentang cara permainan multiplayer, Pak. Mudah-mudahan bisa sekalian dikasih contoh sih. Ya, Pak, mungkin segitu aja buat part 5 tentang signal sama rel kereta api. Kita jumpa di part 6 selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.